akan terbang bersamamu. Bapa kau raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Shalom yang dikasih Tuhan. Bangkitlah jiwaku, bangkitlah jiwamu. Saudara siap mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini? Puji Tuhan. Ada sebuah judul syair, saudara, yang berbunyi, "We are in the same storm, but we are not in the same boat." Artinya begini, judul ini. Hari-hari ini, saudara dan saya, kita semua, bahkan di seluruh dunia, kita menghadapi sebuah badai yang sama. Tetapi kita ini di dalam tempat, di dalam kondisi masing-masing, baik organisasi maupun individu, berbeda. Ya, coba perhatikan efek dampak daripada pandemi yang berkepanjangan ini. Saya kasih satu contoh, dampak terhadap sisi finansial, sisi keuangan. Ada sebagian kelompok orang dalam kondisi ini justru dia diuntungkan. Dia mendapatkan keuangan yang baik, ada peluang, ada celah. Tapi di kelompok yang lain, ada orang-orang yang secara keuangan tidak terganggu. Dia tidak susah, cukup dia terus. Ada kelompok yang berikutnya, mereka yang kehilangan pekerjaan, kehilangan sumber penghasilan, sehingga mereka kekurangan. Dan yang lebih parah, mereka ada yang kelompok bukan hanya kekurangan, tapi punya kewajiban yang harus mereka selesaikan. Nah, kondisi inilah ya yang membuat tekanan kepada manusia. Saudaraku, kalau kita berpikir jernih, sebetulnya bukan masalah ini yang menekan, yang membuat stres manusia. Tetapi yang membuat stres itu adalah apa yang ada di balik hatinya, yaitu perasaan khawatir, takut, cemas, dan segala pikiran-pikiran buruk. Ini yang menakutkan, yang membuat dia tertekan dan stres. Lalu pertanyaannya, bagaimana sebagai orang Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus, kita menyikapi, bagaimana kita meresponi kondisi ini? Saudara, jangan lakukan atau menghalalkan segala cara. Asal aku selesai, asal aku memperoleh sesuatu yang baik dengan segala cara apapun dihalalkan. Jangan. Apapun caramu, strategimu, kita harus berdiri di atas sebuah prinsip kebenaran. Kebenaran sebagai orang percaya. Mari saudara, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, saya ajak saudara membuka di dalam Pengkhotbah 11 ayat 5. Demikian bunyinya. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah. Saya ulangi saudara, engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Ayat ini menggambarkan saudara bahwa inilah manusia penuh dengan keterbatasan. Bukan saja kita lemah, tapi keterbatasannya banyak. Oleh sebab itu, kemana kita harus menghadap? Kemana kita harus melihat? Tidak ada lain, saudara. Kita yang terbatas ini hanya layak menghadap kepada yang tidak terbatas. Siapa yang tidak terbatas, itulah Tuhan kita.
Sang Pencipta. Ya. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebuah undangan. Marilah kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Jadi Tuhan mengundang saudara dan saya yang hari-hari ini di dalam persoalan yang mungkin sudah letih lesu, capek kita, hilang akal, tapi Tuhan memanggil, datanglah kepadaku yang letih lesu. Untuk apa? Dia akan memberi kelegaan. Kata kelegaan jangan selalu ditafsirkan, oh pasti akan diselesaikan segera ini persoalanku. Tapi kelegaan inilah luar biasanya bagaimana Tuhan bereaksi atas kita. Walaupun persoalannya masih ada, tapi Tuhan memberikan kepadamu rasa tenang, rasa damai sejahtera. Engkau merasakan hati yang lega walaupun belum selesai persoalannya. Dan saya percaya akan ada masa, ada waktunya Tuhan pun akan memberikan jalannya yang kita nggak tahu hari ini. Ya, tidak tahu, saudara. Oleh sebab itu, marilah kita jangan sampai tidak waspada. Kita akan belajar bagaimana meresponi yang benar. Ada 3 poin penting, saudara. Yang pertama, marilah kita yang percaya ini memiliki mindset, memiliki perspektif yang benar tentang Tuhan. Saya ulang ya, yang pertama, saudara dan saya harus punya perspektif yang benar tentang Tuhan. Kenapa ini penting? Sebab kalau orang mindsetnya benar, kalau orang perspektifnya, sudut pandangnya tentang Tuhannya dia benar, maka cara dia merespon, cara dia berhubungan dengan Tuhan, cara dia bertindak akan benar. Saudara, mari kita punya perspektif yang benar. Perspektif apa? Kita akan melihat bahwa Allah kita itu sejak dari awal di perjanjian lama sampai akhir di wahyu perjanjian baru, ada kata yang menjadi kekuatan bagi kita. Di dalam Keluaran itu ditulis, Keluaran 3 ayat 14 ya, ditulis begini, saudara. Allah kita itu siapa namanya? Namanya disebut, pertama kali disebut, namanya adalah Aku adalah Aku. I am that I am. Itu nama Allah pertama kali disebut. Aku adalah Aku. Artinya apa? Itu artinya Dia yang sudah ada, sebelumnya sudah ada. Sampai ke depan Dia juga ada. Untuk apa keberadaannya? Dia untuk berkarya, untuk menyertai dan menolong saudara dan saya. Luar biasa ini. Sampai terus di perjanjian baru, sampai di wahyu, ditulis di dalam wahyu 1 ayat 8 dan wahyu 22 ayat 13. Ditulis di situ ada kata, Aku Alfa dan Omega. Aku dia yang awal dan yang akhir. Saudara, kalau diruntut ini semuanya adalah esensinya Allah yang sama, yang satu. Awal dan akhir. Aku adalah Aku. Artinya ini menggambarkan apa? Perspektif kita ini ada Allah yang dahsyat, luar biasa. Ini Allah kita, Allah yang perkasa. Allah kita, Allah yang omniscient, omnipresent, omnipotent. Allah yang berdaulat penuh atas kehidupan kita.
Jadi saudara dan saya itu punya Allah yang seperti ini. Ini yang disebut Allah yang perkasa. Tetapi di samping Allah kita itu perkasa, dia disebut juga dia Allah yang kasih. Allah yang kasih. Perspektif kita gambarannya adalah dia Allah yang peduli, Allah yang memperhatikan, Allah yang mengampuni, Allah yang menolong, Allah yang melindungi, Allah yang suka memberkati. Itu Allah kasih. Jadi saudara, kalau punya perspektif seperti ini, maka kita akan menjadi orang yang lebih kuat, ya. Menjadi orang yang tidak gampang goyah. Dalam bertindak pun kita mengerti Allah kita ini hidup, Allah kita ini luar biasa, perkasa sekaligus Allah yang kasih. Saudaraku, kita masuk di dalam poin yang kedua. Bukan cuma kita punya perspektif tentang Allah yang benar, tetapi yang kedua, saudara dan saya harus punya koneksitas yang kuat dengan Tuhan. Koneksitas yang kuat dengan Tuhan. Saya kasih gambaran kepada saudara, ini analogi. Di dunia ini ada yang disebut ATC, Air Traffic Controller. Kalau saudara naik pesawat terbang, baik pesawat itu mau take off sampai di atas, sampai dia mau landing, ini selalu terkontrol, selalu ada hubungan, pilot selalu hubungan dengan ATC. Ya, dia memandu terus. Kalau tidak ada hubungan, apa yang terjadi? Dalam bahaya, tidak selamat. Oleh sebab itu, pilot terus memperhatikan punya hubungan dengan ATC, Air Traffic Controller, supaya sampai mendarat pun atas tuntunan dan selamatlah seluruh penumpang itu. Saudaraku, gambaran ini seperti di dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Seperti ranting tidak dapat berbuah tanpa dari dirinya sendiri. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, ranting harus tinggal di pokok pohon. Ya. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab, nah ini kalimat terakhir ya. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, di luar aku kau tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting lepas dari pokok pohon, dia akan mati. Jadi saudara dan saya sudah tidak ada cara lain. Semakin badai ini menekan kita, semakin kita punya koneksitas yang semakin erat dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun koneksitas itu? Jelas, doa merupakan kekuatan orang percaya. Doa itu senjata orang percaya. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 12 katakan, bersukacitalah dalam pengharapan, berharap. Sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Semakin badai ini menekan, semakin aku kuat di dalam doa. Sebab doa itu kekuatan orang percaya. Saudara, jangan kau malah kendor di dalam situasi ini. Semakin kencang. Ini salah satu bagaimana kita membangun koneksitas. Cukupkah dengan berdoa? Tidak cukup, saudara. Saudara dan saya diharapkan kita punya quiet time atau solitude, yaitu kesendirian dengan Tuhan.
saat teduh dengan Tuhan. Punya waktu hening dengan Tuhan. Loh, itu seberapa penting kesendirian dengan Tuhan? Sangat penting. Tuhan Yesus sudah memberi teladan, memberi contoh selama dia hidup di bumi ini. Ada satu kebiasaan Tuhan yang kita bisa melihat. Di dalam Matius 14 ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Yesus ini, ya. Dia naik ke bukit, seorang diri dia berdoa, dan ia sendirian di situ. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Saudaraku, ini Yesus memberikan teladan, contoh. Bagaimana dengan saudara dan saya? Perlu kesendirian, solitude. Perlu saat teduh. Saudara bisa membedakan antara saudara punya habit, punya kebiasaan membaca firman dengan merenungkan firman, beda. Kalau saudara punya waktu saat teduh, merenung firman, memikirkan semua kebaikan Tuhan, bagaimana engkau sendiri dengan Tuhan, maka disitulah akan terus terbangun kesadaran-kesadaran yang sangat kuat. Dan kesadaran-kesadaran itu akan melahirkan nilai-nilai dalam hidupmu, nilai yang membangun dalam hidupmu, sehingga segala pola pikirmu, perkataanmu, dan perbuatanmu kuat dan benar. Jadi manfaat kesendirian itu seberapa penting? Penting sekali, saudara. Itu saat waktu juga untuk introspeksi kita. Kalau terlalu sibuk, kita tidak bisa introspeksi. Itu juga waktu saat yang tepat untuk cari tahu apa kehendak Tuhan. Waktu yang tepat bagaimana kita minta hikmat Tuhan. Ya, saudaraku, jangan pernah sepelekan soal quiet time. Waktu kesendirian dengan Tuhan. Waktu itu adalah bukan waktu hanya untuk meminta-minta, tapi engkau tenang, engkau merasakan bagaimana Tuhan berbicara, engkau mengenang segala kebaikan-kebaikan Tuhan atas hidupmu. Disitulah engkau akan semakin kuat. Yang ketiga, inilah saatnya saudara dan saya bukan saat mengeluh, saat cuma menyesal, saat ngomel. Bukan, itu tidak membuahkan apa-apa, saudara. Ini saatnya saudara dan saya untuk bangkit, bertindak, dan mengucap syukur. Saatnya saudara dan saya bangkit, bertindak, dan mengucap syukur. Percayalah, saat kita bangkit dan bertindak, Tuhan bekerja. Saudara masih ingat bagaimana kalau Daud terjepit, ya, bahkan dalam situasi yang gawat, nyawanya pun dalam ancaman, dia ketakutan, tapi Daud senantiasa apa? Dia menguatkan kepercayaannya. Dia datang lagi kepada Tuhannya. Dan ajaib, selesai dia datang untuk menguatkan kepercayaannya, dia menjadi kuat lagi. Jangan sepelekan perkara-perkara ini, saudara. Dan di saat saudara dan saya bersyukur, justru Tuhan memberkati. Saudara perhatikan bagaimana Tuhan Yesus juga melakukan ini. Di dalam Matius 15 ayat 36,
Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, lalu mengucap syukur. Ini Yesus loh, lalu mengucap syukur. Dia pecah-pecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikan kepada orang banyak itu, 4.000 orang. Yesus memberi contoh, saudara, ucap syukur kepada Bapaknya. Di balik ucapan syukur itu ada mukjizat yang terjadi. Jadi bagaimana? Ya inilah waktunya saudara juga kerjakan apa yang bisa kau kerjakan. Apa yang ada padamu, apa yang kau mampu kerjakan. Dan di balik itu belajarlah ucap syukur. Percayalah, Tuhan akan memberikan saatnya dan caranya dengan waktu yang terbaik. Yang kita hari ini mungkin belum tahu, saudara. Ya. Sebab itu, saya ulang kembali, jangan menghalalkan segala cara, pakailah berdiri atas prinsip kebenaran. Apapun taktik, cara, strategimu menghadapi situasi ini, tetap atas prinsip yang sama, prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan 3 poin penting, mari miliki perspektif yang benar tentang Tuhan kita. Dia yang berdaulat, yang perkasa, tapi dia juga kasih, penuh peduli. Allah yang suka memberkati, Allah yang menolong dan melindungi. Yang kedua, bangun koneksitasmu dengan Tuhan yang semakin erat. Dan yang terakhir, saatnya tidak untuk ngomel, menyesal, tapi saatnya bangkit, bertindak dan mengucap syukur. Demikianlah kebenaran firman ini buat saudara dan saya. Salam saya, stay safe, stay healthy, and keep your faith strong forever and ever. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau Tuhanku, Allah yang perkasa, Allah yang kasih, yang berdaulat penuh atas kehidupan kami. Tuhan, kalau hari-hari ini kami dalam situasi tertekan, situasi yang membuat manusia stres, tapi kami tidak mau berkepanjangan dengan situasi tertekan dan stres itu. Sebab kami memiliki Tuhan yang ajaib. Persoalan boleh tetap ada, tapi kami yakin Engkaulah Allah yang memberi kelegaan dan ketenangan buat kami semua. Engkau memberkati Tuhan jemaat-Mu, Engkau memberkati umat-Mu Tuhan hari-hari ini. Biarlah mereka hanya menghadap kepada Engkau. Sebab kami sadar kami ini penuh keterbatasan. Hanya Engkaulah yang tidak terbatas. Sebab itu sekali lagi, biarlah kiranya kasih kemurahan Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru kepada umat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami panjang sabar dan kemampuan untuk mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.